Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita sehingga umur-umur kita senantiasa kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini kita berada pada bulan Sya'ban, dan di antara bulan yang menjadi ciri daripada ibadah-ibadah kaum muslimin di seluruh dunia adalah mereka mengamalkan apa yang menjadi sunnah daripada baginda Nabi atau menjadi kebiasaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban, terutama yakni ibadah puasa. Di dalam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama, yakni mengambil nas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa. Dan selain daripada itu, perlu juga kita ketahui bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia, sebab banyak kejadian-kejadian yang juga mulia yang terjadi di bulan Sya'ban. Untuk mengetahui apa saja perkara yang ada di bulan Sya'ban, agar kita semuanya kaum muslimin tidak ada lagi yang tidak mengetahui bagaimana kemuliaan apa saja yang ada di dalam bulan Sya'ban itu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kajian ini dari kampung halaman, yakni daripada Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Di sini adalah tempat kelahiran di mana kita dibesarkan di kampung ini. Alhamdulillah, sebelum bulan Ramadan kita menyempatkan diri untuk berkunjung kepada orang tua, sanak famili, dan berziarah. Semoga diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini dan disampaikan kepada bulan Ramadan yang mulia. Dan kesempatan ini kita akan membaca kitab Madza fi Sya'ban. Judul dari kitabnya adalah Madza fi Sya'ban, adalah kitab yang sangat baik, disusun oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, seorang ulama besar yang menjadi panutan umat. Beliau membuatkan ringkasan yang sangat lengkap tentang perkara-perkara apa saja yang terjadi yakni di bulan Sya'ban. Kemuliaan sesuatu, baikkah tempat ataupun waktu atau zaman, itu berkaitan dengan perkara apa yang ada di dalamnya. Mulianya bulan Ramadan itu karena ada ibadah Ramadan di dalamnya. Mulianya bulan Zulhijjah itu karena ada ibadah haji di dalamnya. Mulianya bulan Rabiul Awal itu juga karena ada kelahiran Rasulullah di dalamnya. Begitu juga di dalam bulan Sya'ban, mulianya bulan Sya'ban sebab banyak perkara-perkara penting dan mulia yang juga terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam keterangannya yang pertama dalam kitab Madza wa Madza fi Sya'ban, kenapa dan ada apa di bulan Sya'ban, beliau pertama menuliskan kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah tahwilul qiblati, atau berubahnya arah kiblat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada awal-awal Islam, kiblat di mana umat Islam itu menghadap ketika sholat, itu menghadap kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kita juga mengetahui bahwasanya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu dijadikan kiblat tidak hanya bagi umat Islam, tapi orang-orang Yahudi sekalipun mereka berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Begitu juga umat Islam pada awal-awal Islam, mereka semuanya berkiblat kepada Masjidil Aqsa ketika melaksanakan sholat, menghadapnya kepada Masjidil Aqsa. Maka pada bulan Sya'ban ini terjadi suatu peristiwa yang agung, yakni tahwilul qiblah. Kiblat umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala pindahkan kepada menghadap Mekah Al-Mukarramah. Sehingga sejak saat itu orang-orang sudah tidak lagi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi menghadap kepada Palestina. Apa? Duduk sini. Mana? Di sana. Sini, kamu duduk sini. Di bawah ayahmu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
kana fi syahri Sya'ban, adalah ada di dalam bulan Sya'ban, tahwilul qiblati min baitil muqaddas ilal Ka'bah. Sesuatu kejadian terjadi di bulan Sya'ban, yakni berpindahnya kiblat dari arah Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis di Palestina, kepada Ka'bah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantaziru dzalika bi raghbatin qawiyatin wa yaqumu fi kulli yawmin muqalliban wajhahu fis sama' yataraqqabul wahyur rabbani hatta aqarra Allahu 'ainahu wa a'tahu manah. Adalah baginda Nabi SAW senantiasa menunggu. Nabi SAW menunggu-nunggu dengan harapan yang begitu kuat, menunggu wahyu Rabbani, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan beliau untuk sholat menghadap kepada Makkah. Rasulullah ini menginginkan untuk berbeda daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Rasulullah menginginkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Akan tetapi karena adabnya baginda Nabi SAW, Rasulullah ini tidak berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa-doa yang zahir, seperti kita berdoa yang kita ucapkan doa itu dalam lafaz yang terang. Akan tetapi Nabi ini berharap, tetapi harapan Rasulullah itu ada di dalam hati Rasulullah. Jadi Nabi ini menunggu-nunggu kapan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat beliau yang ada di dalam hati, bahwa Rasulullah ingin kiblatnya itu menghadap kepada Mekah Al-Mukarramah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan keinginan Rasulullah itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Rasulullah cari. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan Rasulullah, yakni menghadap kiblat ketika sholat. Wa nazala qaulullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka Allah ini tahu apa yang diharapkan oleh Rasulullah, meskipun Rasulullah tidak pernah melafazkan ucapan itu, dan ucapan itu hanya di dalam hati. Menjawab keinginan Rasulullah yang ada di dalam hati itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, sesungguhnya engkau ya Rasulullah senantiasa menghadapkan hatimu kepada Allah. Maknanya hati Rasulullah senantiasa tawajuh kepada Allah, berharap sesuatu. Allah melihat itu meskipun ada di dalam hati Rasulullah. Maka aku perkenankan, kata Allah, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Maka dimanapun kamu berada sejak saat ini, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram ketika hendak melaksanakan salat. Wa huwa misdaqu qaulihi ta'ala, dan hal ini yakni ayat Al-Qur'an yang turun ini merupakan pembenaran atau bukti akan kebenaran ayat Allah yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi keinginan atau setiap daripada harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah beri dan pasti Allah ridhoi ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastilah Rasulullah juga ridho akan hal tersebut. Maka pada saat itu setelah turun ayat ini, maka seluruh kaum muslimin sejak saat itu ketika sholat menghadap kepada Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat, setiap orang muslim ketika sholat pastilah menghadap kepada Masjidil Haram yang semulanya menghadap kepada Masjidil Aqsa. Wa yatahaqqaqu fihi qawlu sayyidati Aisyah
radhiyallahu anha lahu. Dan pengabulan daripada Allah terhadap keinginan Rasulullah ini juga menjadi bukti bahwasanya Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah ini pernah berkata, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku tidak melihat, kata Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat dan aku tidak tahu, kata Aisyah, kecuali Allah itu sangat cepat terhadap apa yang menjadi keinginanmu ya Rasulullah. Maknanya apa saja yang menjadi keinginan Rasulullah itu, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang mulia, telah menyaksikan bahwa Allah pasti akan cepat mengabulkan itu. Wa qala Abu Hatim Al-Basti, Imam Abu Hatim Al-Basti berkata, Shallil muslimina ila Baitil Maqdis 17 syahran wa 3 ayyamin sawa. Sebelum kejadian berpindahnya Ka'bah itu, kaum muslimin melaksanakan solat menghadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas itu selama 17 bulan dan 3 hari. Jadi 17 bulan ditambah 3 hari, kaum muslimin solat menghadap Masjidil Aqsa. Selama itulah kaum muslimin ini berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Wa zalika anna qudumahul Madinah kana yaumul itsnaini li isnatai asyarah lailata khallat min syahri Rabiul Awal. Adapun Rasulullah ini berpindah, yakni hijrah ke Madinah itu pada hari Senin 12, pada malam 12 Rabiul Awal. Wa amarahu Allah azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bati yaumis thalatsa lin nisfi min Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah itu salat menghadap kepada Ka'bah itu tepat pada hari Selasa pada pertengahan daripada bulan Sya'ban atau kita kenal dengan nisfus Sya'ban. Demikianlah keterangan yang dituliskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya dan menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa banyak beribadah di bulan Sya'ban. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.